Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat, Rabu 25 Mei 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema Gereja yang Memberi Diri. SBU hari ini dituliskan bersamaan dengan berita meninggalnya seorang teman lama di kota P. Dia bekerja sebagai pendatang yang hidup sendiri, tapi tidak sendirian. Dia menghembuskan nafas terakhir saat tidur dalam pelukan seorang sahabat perempuan yang setia merawat dan mendampinginya bertarung dengan kanker yang menggerogoti tubuhnya. Kak Tati namanya, menerima lawatan dan rawatan dari banyak sahabat perempuan juga laki-laki yang sedia berkorban waktu, tenaga, dan materi. Sebagai warga jemaat, mereka tidak hanya menjadi domba dan menerima pengajaran melalui firman Tuhan, melainkan juga menjadi gembala-gembala dalam kehidupan nyata. Tenanglah jiwanya bersama Tuhan Sang Pintu. Sesudah pintu, Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya sebagai gembala. Dia menggaungkan dan membahasakan kembali Yehezkiel 34 untuk merujuk dirinya sebagai gembala yang baik dan pemilik. Apabila pencuri mengambil kehidupan domba-domba, gembala yang baik mempertaruhkan nyawanya demi domba-dombanya. Jika gembala upahan dan bukan pemilik akan lari meninggalkan domba-domba ketika ada tantangan atau ancaman, gembala yang baik akan berkorban, memperhatikan, mengenal, dan dikenali domba-dombanya, merangkul yang berbeda karena Allah mengasihi semua. Para pendengarnya di hari itu, khususnya orang Farisi yang hafal Yehezkiel 34, paham bahwa Tuhan Yesus sedang mengklaim dirinya sebagai Mesias yang diurapi Allah, mengantarkan domba-domba yaitu umat dalam kesatuan mengalami Shalom Allah. Saudara terkasih, ajaran Tuhan dan kisah para sahabat di seputar kehidupan Kak Tati mengajarkan kita tentang bagaimana menjadi pelaku firman Tuhan. Kesaksian tentang Kristus yang bangkit diejawantahkan melalui sikap hidup meneladani Tuhan Yesus, Gembala Agung. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah sikap iman, tetapi mempraktekkan apa yang diajarkan Tuhan adalah bukti iman. Doa malam ini, Tuhan Yesus,
tolonglah kami menjadi gereja yang memiliki kesadaran untuk berkorban sesuai dengan kemampuan yang Engkau karuniakan. Amin. Demikianlah renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.